Untuk rangkaian akan terlihat seperti ini. Ini adalah tampak bagian depan, tampak samping kanan, tampak belakang, tampak kiri, tampak atas, dan juga tampak bawah. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan rangkaian. Yang pertama adalah Raspberry kita hubungkan ke kamera ESP8266 dan M-Core Atmega 320 dan juga dual kipas. Lalu M-Core Atmega 320 kita hubungkan ke sensor warna, ultrasonic, dan juga motor. Untuk objek pada lintasan, yang pertama terdapat stop sign, traffic light, dan juga objek benda, di mana mobil akan berhenti jika kamera mendeteksi stop sign dan traffic light jika lampu yang menyala adalah berwarna merah, dan mobil akan berhenti jika sensor ultrasonic mendeteksi objek sejauh 8 cm di depan mobil. Selanjutnya halte, mobil akan berhenti jika mobil menerima perintah untuk berhenti pada warna merah, biru, atau hijau. Deteksi objek. Jika jarak benda dan sensor ultrasonik lebih kecil dari 8 cm, maka M-Core akan memberhentikan motor. Login Raspberry Pi 4. Login di dalam Raspberry Pi 4 dengan memasukkan username dan password. Setelah login, kita akan diarahkan ke halaman Raspberry Pi. Selanjutnya adalah MQTT Broker. MQTT Broker adalah communication protocol yang menggunakan sistem publish dan subscribe dengan topik sebagai alamat. Sebagai contoh, subscriber CMD dan ESP akan mendengarkan topik halte, sedangkan mobile device akan mendengarkan topik lain. Lalu, publisher akan mengirimkan data bertuliskan red dengan topik halte kepada broker, dan data tersebut akan diteruskan ke subscriber yang mendengarkan topik halte saja. Sebagai testingnya, pertama kita nyalakan server MQTT Mosquito melalui terminal Ubuntu yang sudah kita install pada Windows. Nyalakan subscriber dan juga publisher. Samakan IP broker dan topik, yaitu localhost dan halte. Coba kirimkan data, dan data akan diterima pada subscriber. Pada mobil, penerimaan data akan ditandai dengan berkedipnya lampu pada ESP8266. Alur MQTT data transfer akan terlihat seperti ini, di mana CMD akan mengirimkan data melalui Mosquito ke ESP8266, lalu data akan diteruskan ke Raspberry dan M-Core, lalu M-Core akan mencari warna yang dituju, yaitu merah, biru, atau hijau, dan jika sudah menemukan warna yang dituju, maka M-Core akan memerintahkan motor untuk berhenti. Menjalankan program. Selanjutnya kita buka program CPP. Code akan terlihat seperti berikut. Lalu kita compile program ini. Dan jika proses kompilasi telah selesai, akan muncul teks seperti di bawah ini. Dan selanjutnya kita tekan run. Mengenali lintasan. Garis putih pada frame original akan bertindak sebagai jalur pada lintasan dengan landasan berwarna hitam. Selanjutnya garis merah akan bertindak sebagai region of interest, di mana jalur atau garis putih hanya akan terdeteksi jika berada pada zona region of interest. Hal ini dibutuhkan untuk memfokuskan cakupan jalur. Dan garis hijau akan menjadi patokan untuk mentransformasikan gambar pada region of interest menjadi bird's eye view. Bird's eye view akan memperlihatkan sudut pengambilan gambar dari atas bagaikan penglihatan seekor burung, seperti gambar pada frame perspektif. Selanjutnya kita akan mengubah gambar pada frame perspektif menjadi grayscale. Grayscale akan mengubah warna RGB pada gambar menjadi hitam putih dengan rentang nilai 0 sampai 255. Hal ini digunakan untuk mengurangi noise dan mengurangi nilai komputasi penggunaan CPU. Selanjutnya kita akan membuat frame threshold menggunakan frame perspektif. Threshold digunakan untuk mengambil warna putih dari frame perspektif dengan threshold yang sudah ditentukan dan mengubah intensitas warna tersebut menjadi 255. Hal ini dibutuhkan agar jalur atau garis putih dapat dikenali lebih jelas pada gambar. Selanjutnya kita akan membuat frame edge menggunakan frame perspektif. Kenny Edge merupakan metode untuk mengambil setiap tepian pada gambar. Frame Edge akan menentukan edge dari frame perspektif dengan threshold yang sudah ditentukan dan akan berperan sebagai pengganti frame threshold jika frame threshold tidak dapat mendeteksi garis putih akibat ketidaksesuaian threshold yang diberikan. Setelah itu, gabungkan frame threshold dengan frame edge untuk mengurangi tingkat error dalam pengenalan jalur dan simpan sebagai frame final. Lane Finder. Untuk dapat memposisikan mobil agar selalu berada pada tengah jalur, batas kiri dan batas kanan dari setiap jalur harus dapat dikenali.
Pertama, temukan center frame yang akan membagi dua frame dan akan menjadi patokan seberapa besar error yang nanti akan dihasilkan. Setelah itu, cari intensitas terbesar pada piksel gambar sebelah kiri yang ditandai dengan huruf A dan piksel gambar sebelah kanan yang ditandai dengan huruf B. Variabel ini akan digunakan untuk mencari center line. Center line merupakan jalur di mana mobil seharusnya memposisikan diri, yaitu berada pada tengah-tengah antara dua garis. Sedangkan tadi center frame adalah pertengahan dari frame. Center line dapat dihitung dengan rumus A plus B dibagi 2. Dengan persamaan tersebut, center line akan selalu berada pada tengah jalur. Dari gambar, dapat dilihat bahwa center frame berada pada sebelah kiri center line. Ini memiliki arti bahwa mobil terlalu mengarah ke sebelah kiri, sehingga tidak berada pada posisi yang seharusnya, yaitu sesuai dengan center line. Result merupakan error yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian posisi center frame dengan center line. Result 13 pada Raspberry akan menjalankan keputusan dengan mengirimkan nilai 3 pada M-Core. Setelah M-Core menerima data tersebut, M-Core akan mengatur kecepatan motor sebelah kanan yaitu 85 dan motor sebelah kiri yaitu 120. Motor kanan lebih lambat daripada motor kiri, mengakibatkan mobil bergerak cenderung ke arah kanan dan sebaliknya. Sama seperti nilai berikut, 13 adalah error akibat terlalu mengarah ke sebelah kiri. Mengenali objek. Pertama, kita ambil sampel positif dari objek yang ingin dikenali oleh kamera yaitu traffic light dengan lampu merah yang sedang menyala. Ambil 60 sampel positif dan 300 sampel negatif. Crop sampel. Crop bagian dari sampel positif yang ingin dikenali. Dalam hal ini adalah traffic light. Dan ini adalah hasil sampel positif yang sudah di crop. Training data. Setelah itu, train gambar menggunakan 60 sampel positif dan 300 sampel negatif. Proses training akan menghasilkan file cascade.xml. Cascade testing. Pilih file cascade yang ingin digunakan, lalu lakukan testing pada sampel foto yang sudah diambil, dan lihat apakah file cascade dapat mendeteksi objek traffic light seperti gambar berikut. Dan jika ternyata banyak traffic light yang tidak dapat terdeteksi, maka ulangi proses pengambilan foto dan ulangi proses training data. Lakukan hal yang sama pada stop sign, ambil sampel positif, sampel negatif, dan lakukan testing. Load cascade.xml. Masukkan file cascade.xml milik stop sign dan traffic light ke dalam code CDP. Lane N. Lane N mengharuskan mobil untuk berputar balik. Lane N ditandai dengan garis putih pada akhir jalur. Lane N dapat terdeteksi jika frame threshold mendeteksi pixel putih dengan total penjumlahan lebih dari 10.000. Eksperimen. Jalan normal seperti biasa. Mobil akan selalu berada pada tengah jalur dan nilai result akan selalu mengarah ke 0. Dan jika sudah sampai pojok, dia akan dengan sendirinya berputar balik. Selanjutnya, bagaimana jika dia berada di luar jalur? Selama jalur itu terdeteksi oleh kamera, dia akan dengan sendirinya kembali ke tengah jalur seperti video berikut. Selanjutnya, halte merah. Kita kirimkan perintah dari publisher untuk berhenti di halte merah. Nah, mobil akan berhenti kurang lebih 4 detik. Dan ini berlaku juga untuk halte hijau dan halte biru. Selanjutnya, halte hijau. Kirimkan perintah untuk berhenti pada halte hijau.
Dan selanjutnya adalah halte biru. Kirimkan perintah untuk berhenti pada halte biru. Selanjutnya adalah stop sign. Mobil akan berhenti jika kamera pada mobil mendeteksi adanya stop sign. Ya, seperti video berikut, mobil berhenti saat dia mendeteksi adanya stop sign. Selanjutnya adalah untuk traffic light. Mobil akan berhenti jika mobil mendeteksi traffic light dengan lampu merah yang sedang menyala. Selanjutnya adalah objek benda, di mana mobil akan berhenti jika ultrasonik pada mobil mendeteksi adanya benda sejauh 8 cm di depan mobil. Selanjutnya adalah untuk overview. Di sini adalah bagaimana mobil menjalani semua lintasannya, akan terlihat di sini. Mendeteksi lampu merah. Sampai pojok dan dia putar balik. Mendeteksi stop sign. Selalu berada pada tengah jalur. Dan jika mendeteksi adanya objek benda, maka dia akan berhenti untuk menghindari terjadinya tabrakan.